Cinta pertama adalah getaran yang paling murni dan tulus. Jika kita bisa bergandengan tangan sampai akhir, itulah buah manis masa muda. Mari tonton drama berjudul Hidden Love. Sang Zi menuangkan seluruh stoples bintang harapan di atas meja. Ada satu bintang yang warnanya berbeda. Di dalamnya ada tulisan yang bahkan dia sendiri sekarang tertegun membacanya. Dia melihat foto lama di sebelahnya. Itu adalah teman baik kakaknya, Duan Jiasu, orang yang pernah membuatnya jatuh cinta untuk sementara waktu. Tanpa berkata apa-apa, Sang Zi mengambil pulpen dan mencoret nama seolah-olah dia menyerah pada harapan lama sejak dia masih kecil. Setelah beberapa waktu, dia juga lulus ujian masuk Universitas Yihe. Hari ini dia bahkan dengan senang hati merayakan ulang tahun teman sekamarnya. Saat sedang mengambil foto untuk diunggah, sebuah panggilan telepon masuk. Itu dari kakaknya, menanyakan kabarnya. Dia tidak lupa memesan, saat keluar, ingat waktu, jangan buat aku khawatir. Setelah menutup telepon, tiba-tiba dari kantong jaketnya jatuh sekotak rokok. Sang Zi belum sempat mengerti apa yang terjadi. Orang yang tidak ingin ditemui justru muncul, Duan Jiasu. Dia buru-buru menyangkal, mengatakan itu bukan miliknya, lalu dengan malu-malu tergagap ingin membuktikan bahwa dia sudah dewasa dan tidak perlu dikhawatirkan orang lain. Hasilnya, dia mendapat ceramah panjang, seperti khotbah, tidak bisa berkata-kata. Dia menyelinap kembali ke pesta. Saat pulang, saat sedang bergumam mengumpat si tua cerewet, dia tiba-tiba keluar dari suatu tempat, berdiri dengan tangan terlipat menunggu, dan tentu saja mendengar semuanya. Dia tidak marah, bahkan dengan antusias mengantarnya sampai ke asrama. Sayangnya, satpam tidak mengizinkan orang luar masuk ke asrama wanita. Sang Zi akhirnya turun dan berjalan kaki. Jiasu berlari mengejarnya, memberinya sebotok madu manis, dan berpesan untuk menjaga kesehatan. Jika ada kesulitan, hubungi saja dia. Sang Zi merasa bingung, mengapa dia begitu peduli padanya padahal sudah punya pacar, atau jangan-jangan dia salah paham tentangnya. Dia mengingat kembali hari-hari sebelumnya, meskipun dia menghindarinya, dia sering datang mengunjungi kakaknya, bahkan memberinya boneka beruang. Sekarang dia melihat kembali, selalu dia yang mengirim pesan untuk bertanya kabar. Dulu dia bahkan mengajarinya belajar untuk ujian masuk universitas. Sekarang jika dia terus diam, mungkin itu terlalu tidak tahu berterima kasih. Tapi dia takut dia akan kembali jatuh hati pada perhatiannya yang seperti seorang kakak kepada adik perempuan. Keesokan harinya, dia mengumpulkan teman-teman sekamarnya untuk meminta nasihat. Semua orang yang mendengar ceritanya menjadi sedikit curiga. Mungkin orang yang Sang Zi sukai adalah teman baik kakaknya, dan mereka mungkin pacaran. Kakak Sang Zi yang berada jauh pun bersin. Akhirnya dia bersedia membalas pesan Jiasu dan mengajaknya makan. Begitu menerima pesan, Jiasu segera menelepon Sang Zi untuk memastikan dan setuju untuk makan malam bersamanya. Di malam hari, dia berdandan cantik tetapi tidak kunjung mendapat balasan dari Jiasu. Dia menjadi tidak sabar dan menelepon untuk melihat apakah dia sedang lembur. Tanpa diduga, Jiasu sedang berbaring meringkuk, sakit perut yang luar biasa di kantor. Dia mengatakan dia tidak bisa pergi makan bersamanya. Sang Zi mendengar suaranya terdengar tidak baik, lalu bertanya di mana lokasinya dan bergegas ke sana untuk melihat keadaannya. Setelah itu, dia segera membawanya ke unit gawat darurat. Jika sedikit saja terlambat, usus buntu akan pecah. Setelah operasi berhasil, Jiasu mendesak Sang Zi untuk kembali ke asrama. Dia bisa mengurus dirinya sendiri. Dia pikir dia tidak seharusnya tinggal dan mengganggu istirahatnya, tapi dia juga merasa sedikit sedih harus pergi. Jiasu melihat itu, dia berpikir kembali, mungkin mulai sekarang dia tidak boleh memanggilnya anak kecil lagi. Dia tidak senang mendengarnya. Saat Sang Zi keluar, dia menelepon ibunya untuk memberitahu kakaknya tentang hal ini. Ibu menasihatinya untuk tinggal dan merawat Jiasu karena dia tahu saat ini Jiasu sendirian dan tidak ada orang di sisinya. Saat itu, kakaknya juga menelepon Jiasu untuk menanyakan kabarnya. Meskipun mereka adalah teman dekat, mereka harus mengurus diri sendiri. Dia tidak bisa datang untuk merawat Jiasu, jadi dia meminta adik perempuannya yang kecil untuk tinggal di sisi Jiasu. Setelah berbicara, Sang Zi pun kembali. Dia dengan penuh perhatian dan lembut menyeka wajah Jiasu, dan jarak yang terlalu dekat membuat hatinya kembali bergetar. Hingga larut malam, teman sekamarnya khawatir karena dia belum kembali, jadi mereka mengirim pesan untuk bertanya. Sang Zi berbohong bahwa salah satu temannya dirawat di rumah sakit sehingga dia harus tinggal untuk merawatnya. Tepat saat itu ada pesan suara dari seorang teman laki-laki yang masuk. Sang Zi mendengarkannya setengah-setengah lalu mematikannya, membuat Jiasu penasaran. Dia mengira itu adalah pemuda yang dikenalnya secara online bertahun-tahun yang lalu. Dia ditinggalkan olehnya di bandara. Melihat Jiasu datang bertanya, dia menangis karena merasa terhina, karena pemuda itu menganggapnya masih terlalu kecil. Tapi kenyataannya adalah dia ingin datang mengantar Jiasu sebelum dia pergi belajar jauh, dan secara tidak sengaja melihatnya pergi bersama seorang teman wanita. Dia mengira itu adalah pacarnya sehingga dia menangis. Keesokan paginya, Sang Zi pulang ke rumah Jiasu untuk mengambil barang-barangnya. Awalnya dia mendengar dia menyuruhnya mengambil laptop untuk
untuk bekerja. Dia agak tidak setuju, tetapi dia tahu dia membutuhkannya. Begitu mendengar dia menyuruhnya mengambil pakaian dalam, wajah Sang Zi langsung memerah. Dia merasa malu tapi tidak bisa berbuat apa-apa. Sebelum pergi, dia menemukan ada fotonya bersama dia saat dia wisuda. Karena dia datang ke wisuda kakaknya, siapa sangka dia akan mencetaknya untuk dilihat seperti ini. Ada juga foto ibunya. Dia sangat cantik, tapi dia mendengar ibunya mengatakan bahwa ibunya meninggal karena sakit. Sang Zi menyapa ibunya dan pergi, dan tanpa sadar menabrak saingannya di luar gerbang. Ketika dia kembali ke rumah sakit, ada seorang laki tua yang telah dipindahkan ke kamar yang sama dengan Jiasu. Dia bahkan salah mengira mereka berdua adalah sepasang suami istri. Tapi setelah menjelaskan beberapa saat, dia tidak mengerti karena dia agak tuli. Jiasu bahkan ikut-ikutan bapak itu, terus memuji istrinya yang cantik dan perhatian pada suaminya. Sang Zi sangat marah, jadi dia pamit kepada mereka berdua lalu kembali ke asrama. Kemudian tibalah hari Jiasu keluar dari rumah sakit. Bapak itu mendoakan agar kedua suami istri itu hidup rukun dan bahagia. Sang Zi menunduk hormat lalu pergi dengan kesal. Jiasu tahu dia marah, hanya berjanji tidak akan menggodanya seperti itu lagi. Setelah itu, saat kembali ke rumah, Jiasu ingin mencuci pakaian kotornya sendiri. Sang Zi memanfaatkan waktu untuk mencatat nasihat dokter lalu menempelkannya di kulkas. Ketika dia pergi, dalam hati Jiasu merasa sangat ingin merasakan kehadirannya yang penuh perhatian dan peduli padanya seperti saat di rumah sakit. Kemudian tibalah hari-hari menjelang akhir tahun. Malam ini semua teman Sang Zi punya acara makan-makan dan kencan. Hanya Sang Zi yang tinggal di asrama untuk belajar, membuat teman-temannya penasaran dengan gebetannya. Meskipun Sang Zi masih berharap, dia juga sangat murah hati, menganggapnya seperti kakak saja agar jika nanti dia punya pacar, dia tidak akan terlalu sedih. Sementara itu di sisi Jiasu, hari ini beberapa catatan di kulkas sudah lepas, dia mengumpulkannya dan menyimpannya di sebuah kotak yang indah. Dia tidak ingin menyanyiakan apapun yang diberikan Sang Zi kecil untuknya. Dia ingin mengiriminya pesan ajakan makan malam tetapi terus-menerus mengetik lalu menghapusnya. Akhirnya dia keluar untuk menghirup udara segar, dia juga menelepon untuk mengajak Sang Zi makan. Gadis itu kemudian dengan senang hati berdandan untuk pergi makan malam menyambut tahun baru bersama Jiasu. Saat memilih menu, kebetulan semua menu yang disukai Jiasu dan baru saja memanggil pelayan, datanglah musuh bebuyutan. Itu adalah Jiang Ying. Dia melihat Jiasu tidak membalas telepon atau pesannya, dan sekarang malah pergi kencan dengan wanita lain, jadi dia berteriak-teriak memaki. Dia bahkan menyiramkan air ke wajah Jiasu, tetapi dia tidak melawan, hanya mengatakan dia tidak ingin berhubungan dengannya lagi, jadi dia memblokirnya. Siapa sangka Sang Zi akan mengambil air dan menyiramkannya kembali ke wajahnya, membela Jiasu, tidak membiarkan siapapun menyentuhnya. Keributan itu membuat pemilik restoran harus segera menyeret wanita itu pergi, tetapi Jiasu dan Sang Zi juga sudah tidak ingin makan lagi. Sambil mengelap air dari wajah Jiasu, dia bertanya tentang wanita itu, tetapi Jiasu tidak menjelaskan, hanya mengatakan bahwa dia adalah mantan penagih utang ayahnya. Dia menyuruhnya untuk tidak peduli, lain kali jika bertemu dia akan langsung menelepon polisi agar tidak merepotkan. Setelah itu, kembang api tahun baru pun tiba. Setelah menonton, mereka berpisah dan pulang. Begitu tiba di gerbang, Jiasu sudah melihat Jiang Ying. Dia langsung menelepon keamanan area untuk melaporkan bahwa ada orang yang mengganggu rumahnya. Mengabaikannya yang terus berteriak dan menempel padanya, bahkan menyebut-nyebut masalah orang tuanya, dia menutup pintu dan masuk ke dalam rumah lalu melihat foto ibunya. Sambil tersenyum dia meminta maaf kepada ibunya. Dia berjanji akan hidup dengan baik agar ibunya tidak khawatir. Sementara itu, Sang Zi juga sampai pada ujian penting. Dia mengerjakan ujiannya dengan sangat baik, jadi saat berpesta dengan teman-teman wanitanya, dia terus minum anggur. Di dalam kelompok itu ada seorang teman laki-laki bernama Jiang Ming yang juga menaruh hati pada Sang Zi. Ingin mengajaknya bermain lagi, tetapi Jiasu menelepon, begitu mendengar suaranya sedikit mabuk. Ada suara laki-laki di sana, jadi dia merasa tidak tenang, bersikeras untuk datang menjemputnya pulang, istirahat lebih awal karena besok pagi masih harus terbang kembali ke kampung halaman. Ternyata Jiasu sudah berada tepat di belakangnya. Sang Zi merengek dan merajuk, mengaku bahwa dia menyukai seseorang tetapi orang itu tidak menyukainya. Jiasu mengira itu adalah teman sekolah atau pria yang dikenalnya secara online dulu, tetapi sebelum dia sempat berbicara, teman-teman perempuannya sudah datang, dan setelah itu mereka mengambil jaket Jiasu. Dia masih ingat Jiasu baru saja selesai operasi, jadi dia menolak untuk digendong, tetapi Jiasu pandai membujuk, akhirnya dia naik ke punggungnya dan digendong pulang. Dia baru saja bercerita tentang peri rubah jantan yang baik padanya dan seluruh dunia, lalu tertidur di punggungnya. Dia menganggap diamnya sebagai persetujuan karena Duan Jiasu percaya pada dirinya yang sekarang. Dia bisa merawatnya, tetapi masih tidak berani mengatakan sepatah kata pun. Keesokan paginya, Sang Zi ketiduran sampai jam 9, baru membuka matanya setelah dibangunkan oleh teman sekamarnya. Dia sudah terlambat untuk penerbangan, tetapi masih diinterogasi oleh teman-temannya tentang siapa yang mengantarnya pulang tadi malam, dan bahkan muntah pada orang itu saat mabuk. Saat dia merasa sangat malu, Duan Jiasu menelepon,
Suaranya santai, "Aku datang menjemputmu." Teman-temannya bersorak kagum, sementara dia merasa sangat malu dan tergesa-gesa turun dari tempat tidur untuk bersiap-siap. Beberapa saat kemudian, Duan Jiasu datang menjemputnya, dan begitu bertemu, dia bertanya tentang tadi malam, tetapi Sang Zi hanya menundukkan kepalanya dan meminta maaf karena muntah di bajunya, karena otaknya benar-benar kosong, dan dia tidak ingat apa-apa. Di perjalanan, dia memulai percakapan lagi. "Siapa pria yang kamu sebutkan tadi malam? Apakah itu peri rubah jantan yang pernah kamu sebutkan?" Sang Zi buru-buru menyangkal, sambil mengerutkan kening dan menyuruhnya untuk tidak usil. Sesaat kemudian, dia memintanya menyuapinya stroberi karena tangannya sedang mengemudi dan kotor. Dia dengan enggan menurutinya, tetapi tak disangka, dia tidak hanya mengisap stroberi, tetapi juga mengisap tangannya, membuatnya terkejut dan menyekat tangannya di bajunya. Dia malah melotot padanya dan mengatakan dia yang memulai pelecehan lebih dulu. Setelah turun dari bandara, kakak laki-lakinya Sang Yan menjemputnya pulang. Dia juga tidak lupa mengolok-olok pipi Sang Zi yang tembam. Namun, sesampainya di rumah, ibunya tetap mengatakan Sang Zi tidak mau makan dan kurus. Setelah itu, dia kembali ke kamarnya dan langsung mencari rubah merah yang diberikan Duan Jiasu, lalu tersenyum seperti orang bodoh yang sering disebut-sebut. Tepat saat Sang Zi sedang memeluk boneka rubah merah, pesan dari Duan Jiasu masuk. Dia dengan santai bercerita, "Sepertinya kakakku Sang yang sedang berkencan dengan seseorang, dan pacarnya masih sangat muda." Duan Jiasu membalas dengan santai, "Selama sudah lulus SMA dan masuk universitas, usianya sudah cukup." Setelah membaca pesan itu, hatinya sedikit bergetar, dan dia berpikir, apa yang dia maksud? Sementara itu, di sisi lain, Duan Jiasu juga melihat pesan itu, sedikit mengangkat alisnya. Mungkinkah dia sedang mengisyaratkan sesuatu? Dua orang, masing-masing di sudutnya sendiri, saling mengirim pesan sambil berimajinasi, tidak ada yang mau bicara terus terang. Sampai pada hari pertemuan dengan teman-teman dekat Sang Yan, dia mengajak Sang Zi ikut, tetapi tak disangka, mereka bertemu Duan Jiasu di sana. Dia terbang kembali ke sini tanpa memberitahu siapapun, membuat Sang Zi terkejut, dan dia bahkan meminta angpau tahun baru dari Sang Yan. Duan Jiasu bahkan setuju untuk memanggilnya kakak agar bisa mendapatkan angpau. Setelah itu, Sang Zi pergi ke toilet. Duan Jiasu mengambil kesempatan untuk duduk lebih dekat dengan Sang Zi dan bertanya tentang sesuatu. Saat pulang, Sang Yan mabuk tetapi masih ingin pergi ke ronde kedua dan ketiga, meninggalkan adiknya sendirian, dan lagi-lagi Duan Jiasu yang mengantarnya pulang. Mereka duduk bersebelahan di bus. Sang Zi terus-menerus mendesak kakak kedua ini untuk pergi kencan buta, karena kakak pertama Sang Yan sudah punya pacar. Duan Jiasu langsung bertanya berapa umur Sang Zi tahun ini. Sang Zi mengatakan dia hampir 19 tahun. "Kalau begitu, aku juga baru 25, kenapa buru-buru menikah?" Maksudnya, tunggu aku tumbuh lebih besar dulu, tetapi dia tidak berani mengatakannya. Setelah itu, dia memberi Sang Zi hadiah tahun baru. "Aku akan terbang pagi besok, aku antar kamu pulang lalu aku akan pulang dan istirahat." Ketika Sang Zi pulang dan melihat hadiahnya, ternyata itu adalah gelang dengan liontin rubah. Dia langsung mencari di Google dan mengetahui bahwa jika pria memberikannya kepada wanita, itu berarti cinta. Namun, saat dia membaca bahwa orang dewasa memberikan hadiah itu kepada anak kecil sebagai harapan atau agar cepat dewasa, suasana hatinya langsung menurun. Setelah liburan selesai, Sang Zi terbang kembali ke tempat belajarnya. Kali ini Duan Jiasu kembali datang menjemputnya. Secara tidak sengaja bertemu dengan teman lamanya. Pria itu baru saja menyapa dan langsung menyebutkan bahwa Jiang Ying mengatakan dia dan Duan Jiasu akan segera menikah, membuat wajah Duan Jiasu membeku. Dia juga tidak ingin menjelaskan banyak, hanya menyangkalnya dan langsung menarik Sang Zi pergi. Di dalam mobil, Sang Zi penasaran bertanya tentang gadis Jiang Ying yang galak yang mereka temui di restoran hari itu. Duan Jiasu hanya menyangkal hubungannya dengan wanita itu. Dia juga mengatakan dia masih lajang dan selalu menepati janjinya bahwa jika dia memiliki pacar, Sang Zi akan menjadi orang pertama yang dia beritahu. Sekalian, dia juga bertanya tentang wanita yang bersamanya di bandara tahun itu. Dia mengatakan itu adalah atasannya, dan wanita itu sudah punya anak yang sekolah di sekolah dasar. Mendengar itu, gadis itu tersenyum lebar. Ternyata selama bertahun-tahun dia salah paham padanya, dan itu hanya karena dia tidak berani bertanya. Setelah itu, di asrama wanita, Sang Zi bertemu teman sekamarnya dan pergi bersamanya. Malam itu, perusahaan Duan Jiasu mengadakan pesta. Awalnya dia menolak, tetapi atasannya sendiri yang bertanya, dan dia teringat pertanyaan Sang Zi sebelumnya. Dia meminta atasannya untuk menjelaskan beberapa hal kepada orang yang akan dia ajak ke pesta ini, yaitu gadis kecil yang mereka temui di bandara beberapa tahun lalu saat dia sakit. Wanita itu langsung mengerti, apapun itu, jika itu untuk memastikan karyawan kesayanganku segera menikah, aku setuju sepenuhnya. Setelah itu, Duan Jiasu datang menjemput Sang Zi untuk berjalan-jalan di pantai, sambil bertanya tentang peri rubah jantan dalam cerita Sang Zi.
dia menyadari bahwa orang yang dia sebutkan mungkin adalah dirinya sendiri. Setelah itu, dia juga mengajak Sang Zi ke pesta. Saat dia pergi ke toilet, Kakashi, atasan Duan Jiasu, datang untuk mengobrol. Dia menjelaskan mengapa dia menemani Duan Jiasu untuk menjemput Sang Zi tahun itu, bahwa itu hanya salah paham, dan dia berharap itu tidak memengaruhi perasaan di antara mereka berdua. Akhirnya, simpul di hati Sang Zi terurai. Setelah pesta selesai, dalam perjalanan pulang, Sang Zi masih minum segelas teh yang membuat Duan Jiasu terkejut. Tetapi saat Sang Zi mengatakan ini bukan teh oolong, dia langsung mengambil dan mencicipinya. Ternyata itu adalah rasa teh susu. Masih ingat saat Duan Jiasu membelikan susu untuk Sang Zi, gadis itu tetap senang menerimanya dan membawanya pulang. Ibu bahkan berpikir, kenapa anakku jadi gila, alergi susu kok minum susu? Tak disangka, dia berkata, aku tidak minum, hanya ingin mengambil botolnya. Sejak itu, setiap kali dia membuat satu permintaan, dia melipatnya menjadi bintang dan menyimpannya. Kembali ke masa kini, karena hanya tidak sengaja minum sedikit, alerginya ringan saja. Setelah diinfus dan minum obat sudah jauh lebih baik. Meskipun Duan Jiasu sudah tahu Sang Zi alergi susu, dan dia tidak membelikan teh itu, dia tetap menyalahkan dirinya sendiri saat melihat Sang Zi seperti itu. Ketika Sang Zi kembali ke asrama, teman dekatnya, Vivi, bertanya dengan cemas. Ketika dia tahu kisah cinta Sang Zi tampaknya berkembang dengan baik, dia sangat senang untuk temannya. Selain itu, dia berpendapat bahwa jika Duan Jiasu mengejar Sang Zi, dia menyarankan untuk sedikit dipersulit pelan-pelan saja. Jika dia menyetujuinya dengan mudah, pria akan berpikir kita wanita itu mudah didapat. Tak disangka, Sang Zi langsung membalas dengan kalimat yang membuat Vivi terdiam, jika dia tidak mengejarku, aku akan mengejarnya. Setelah itu, Duan Jiasu mengirim pesan, menyuruh Sang Zi minum obat dan tidur lebih awal. Dia sendiri berpikir lagi, mungkin perkataan Sang Zi tentang orang yang disukainya adalah aku. Jadi dia langsung menelepon temannya, ahli cinta. Meskipun dia sedang di toilet, dia tetap bersemangat membantu temannya. Dia bersikeras menyarankan Duan Jiasu untuk segera menyatakan cintanya. Jadi Duan Jiasu memutuskan untuk melakukan sesuatu di hari ulang tahun Sang Zi yang akan datang. Pada hari itu, Duan Jiasu datang ke asrama gadis itu lebih awal untuk mengajaknya jalan, tetapi tak disangka, dia melihat seorang pria muda memberikan hadiah kepada Sang Zi. Jadi dia sedikit cemburu. Dia sengaja bertanya apakah itu peri rubah jantan yang dia sebutkan. Sang Zi menyangkal, lalu dia mendekat dan bertanya apakah dia terlihat mirip. Dia terkejut dan menghindar, mengatakan tidak, dan juga mengatakan dia tidak menyukai orang itu lagi, karena dia membenci tipe orang yang dikelilingi banyak wanita, dan tidak membedakan cinta dengan jelas. Duan Jiasu berdiri dan menyalahkan Sang Zi karena suka memfitnah orang lain. Malam itu Duan Jiasu mengadakan pesta ulang tahun untuk Sang Zi. Setelah memberikan hadiah, dia mendesak untuk bertanya apakah pemuda itu sedang mengejarnya atau tidak. Sang Zi berkata dia tidak yakin tetapi mungkin begitu. Dia mulai gelisah, bertanya tipe orang seperti apa yang dia sukai, untuk melihat apakah dia benar-benar menyukainya atau tidak. Dia juga bertanya-tanya mengapa jika dia menyukainya, dia terus memanggilnya anak kecil sepanjang waktu, dan perhatiannya seperti seorang kakak laki-laki kepada adik perempuannya. Tapi Duan Jiasu tidak ingin dia salah paham lagi, dia akan secara resmi mengejar Sang Zi. Bahkan jika dia ditolak, dia akan terus mengejarnya sampai dia bersama orang lain. Sang Zi juga sangat tersentuh, tetapi ketika dia mengatakan dia akan memberinya kue jika dia menjawabnya, dia merasa dingin. Sang Zi menjawab, semuanya butuh waktu. Dia ingin mengejarnya, jadi biarkan dia mengejarnya agar dia bisa memastikan perasaannya. Setelah itu, dia kembali ke kamarnya dan langsung mencoba kamera baru yang diberikan Duan Jiasu. Lampu flash membuat teman-teman sekamarnya terkejut. Dia pamer bahwa dia punya hadiah baru. Sang Zi juga tidak sungkan untuk berbagi bahwa dia sedang dikejar oleh Duan Jiasu. Tak disangka, di dalamnya ada foto selfie-nya, dan dia mengirim pesan menyuruhnya untuk menjadikannya wallpaper. Sang Zi langsung memberitahu kakaknya bahwa dia akan segera pacaran. Sang Yan khawatir tidak tahu tipe orang seperti apa yang didekati adiknya, jadi dia menelepon untuk bertanya. Dia hanya bisa menasihati adiknya untuk fokus belajar, jangan sampai tertipu. Siapapun yang kamu cintai lebih tua dariku. Mereka memanggilku kakak membuatku merinding, sama seperti saat Duan Jiasu memanggilku kakak. Sang Zi mengingatnya dan juga merinding. Keesokan harinya, kelompok teman Sang Zi mengadakan pertemuan untuk berdiskusi tentang kompetisi yang akan datang. Dia harus menolak ajakan Duan Jiasu, jadi dia mampir saat makan siang untuk mengajaknya makan. Tak disangka, mereka bertemu Jiang Ying di parkiran. Wanita itu tanpa malu-malu meminta uang kepada Duan Jiasu. Pria itu mengabaikannya dan berpura-pura tuli, membuat wanita itu mulai marah dan menanyainya, apakah Anda punya pacar? Wanita itu mengatakan bahwa dia telah mengumumkan kepada semua orang bahwa mereka akan menikah. Jiasu hampir marah dan menyuruh wanita itu untuk menikah dengan ayahnya jika dia mau. Setelah itu, dia pergi tanpa ragu-ragu. Ada kisah masa lalu di baliknya yang belum bisa
bisa dia hadapi. Setelah itu, dia berhasil membuat janji dengan Sang Zi, yang masih seperti anak kecil dan suka makan permen kapas. Namun, Sang Zi bisa melihat bahwa Jiasu memiliki sesuatu di pikirannya, jadi dia menyerahkan permen kapasnya kepadanya. Dia berharap sedikit rasa manis akan membuat suasana hati Jiasu menjadi lebih baik. Namun, dia mendekat, hanya ingin menciumnya sekali tetapi dia menghindar, dan ketika dia bertanya apakah dia bisa memegang tangannya, dia juga tidak mengizinkannya. Dia mengatakan kepadanya untuk terus mengejarnya karena mereka belum berkencan. Kembali ke kamarnya pada malam hari, Sang Zi mengeluh kepada teman-teman wanitanya bahwa Duan Jiasu mungkin orang yang sibuk, jadi dia merasa bersalah karena terus mengajaknya keluar dan menyita waktunya. Semua orang setuju bahwa itulah yang terjadi ketika Anda mencintai seseorang yang jauh lebih tua dari Anda. Dia perlu bekerja untuk mencari nafkah. Selain itu, jarang bertemu akan membuat Anda merindukannya, tetapi jika Anda mencintai seseorang yang seumuran dan bertemu setiap hari, Anda akan merasa bosan. Sang Zi setuju dengan hal itu. Pada malam hari sebelum tidur, Jiasu mengiriminya pesan lagi untuk menanyakan jadwalnya untuk melihat apakah dia punya waktu luang. Sang Zi kemudian mengirimkan jadwal sekolahnya, dan dia dengan sedih harus menahan diri untuk tidak bertemu kekasihnya selama beberapa hari. Setelah itu, dia pergi ke rumah sakit untuk mengunjungi ayahnya. Ayahnya telah menusuk ayah Jiang Ying dan kemudian mencoba bunuh diri tetapi gagal. Sekarang dia telah koma vegetatif selama bertahun-tahun dan sekarang menderita komplikasi efusi pleura yang memerlukan operasi segera. Dokter itu sendiri mengatakan bahwa keajaiban dibutuhkan. Jiasu merenung sejenak, apakah keajaiban atau kebebasan yang paling dibutuhkan saat ini? Keesokan paginya, Jiasu meminta cuti dari pekerjaan dan bahkan pergi ke kelas Sang Zi dan duduk di sebelahnya, membuatnya terkejut dan berpikir itu adalah seorang temannya mencoba merayunya. Dia berpura-pura tidur dan tidak ingin berbicara dengannya. Jiasu pura-pura mendekat dan menyentuh pipinya dengan jari-jarinya, dan dia mengira dia akan menciumnya. Hidung Sang Zi terasa gatal, dan dia teringat pada nasihat teman-teman wanitanya, yaitu perlakukan orang lain seperti mereka memperlakukan Anda. Jadi dia menyuruhnya mendekat dan mencium pipinya. Jiasu tertegun. Kemudian dia tersenyum puas dan mengatakan bahwa dia akan menggodanya lebih banyak lagi di masa depan agar dia bisa membalasnya. Sang Zi mengancam akan memberitahu kakaknya untuk memukul Jiasu. Jiasu tidak takut. Dia percaya bahwa mereka akan berkencan nanti, jadi lebih baik mengumumkannya sekarang. Setelah itu, mereka pergi ke kantin untuk makan siang. Teman sekelasnya mengira itu adalah pacarnya. Sang Zi sangat malu sampai dia ingin bersembunyi di bawah tanah. Pada malam hari, dia melihat teman dekatnya sedang membuat CV untuk persiapan magang musim panas ini. Sang Zi ingin tinggal di kampung halamannya untuk liburan musim panas, sehingga dia akan memiliki lebih banyak waktu untuk bertemu dengan Duan Jiasu. Tapi orang tuanya pasti tidak akan setuju, jadi dia meminta bantuan kakak laki-lakinya yang tercinta, tetapi dia malah dimarahi dan dibilang dia bodoh karena pacaran terlalu dini dan harus pulang untuk liburan musim panas. Keesokan paginya, Sang Zi menunggu di depan perusahaan Jiasu, menunggu dia pulang kerja untuk memberinya kue ulang tahun. Dalam perjalanan pulang, Sang Rui menelepon untuk menanyakan kabar, mengucapkan selamat ulang tahun kepada Jiasu, dan bertanya apakah teman bodohnya itu tahu kekasih adik perempuannya. Siapa sangka Jiasu malah bersikap ambigu, membuat Sang Rui curiga. Sang Zi yang berdiri di sampingnya tidak bisa menahan diri dan berteriak. Sang Rui kemudian mulai mengerti dan memperingatkan Jiasu dan Sang Zi, tetapi itu tidak ada gunanya. Setelah itu, mereka merayakan ulang tahun bersama. Jiasu berharap tahun depan dia masih memiliki Sang Zi di sisinya. Sang Zi bertanya, seandainya mereka bersama dan kemudian putus karena tidak cocok, apakah mereka masih bisa sedekat sebelum berkencan? Jiasu tahu sulit untuk memaksakan seseorang, tetapi dia percaya pada dirinya sendiri, bahwa hatinya tidak akan pernah berubah begitu dia mengarah pada seseorang. Meskipun demikian, Sang Zi masih berpikir, dia hanya takut jika dia berhenti mencintainya. Dia akan tetap berada di sisinya karena rasa tanggung jawab yang tidak dia inginkan. Pada malam hari, Sang Zi berencana untuk setuju berkencan dengan Jiasu, tetapi setelah dipikir-pikir, mengapa dia tidak lagi bersemangat seperti sebelumnya? Ini jelas merupakan sesuatu yang telah dia tunggu-tunggu sejak lama. Keesokan harinya, sekelompok teman-teman pergi makan di luar. Saat memesan, seseorang bertanya mengapa seorang wanita terus mengikuti mereka. Pandangannya juga seperti sedang mengamati. Sang Zi berbalik dan menyadari bahwa itu adalah orang yang mereka temui di restoran hotpot hari itu, yang terus menempel pada Duan Jiasu. Sang Zi mengatakan bahwa dia akan pergi ke kamar mandi, dan Jiang Ying langsung datang dan mengatakan banyak hal buruk tentang Jiasu, mengatakan bahwa seorang mahasiswa yang naif seperti dia sedang ditipu olehnya. Sang Zi dengan gigih membela Jiasu. Bahkan ketika wanita itu mengatakan bahwa ayah Jiasu yang vegetatif telah menyebabkan kecelakaan yang membunuh seseorang. Sang Zi juga mengatakan bahwa dia mencintai Jiasu, bukan ayahnya, jadi dia tidak takut. Jiang Ying kotor dan ingin berkelahi dengan Sang Zi, tetapi temannya datang untuk memanggil polisi, dan wanita itu pergi dengan kesal. Sang Zi juga tidak ingin makan lagi, dia pergi dan duduk sendirian di tepi danau, mengingat setiap momen sejak dia bertemu Jiasu di universitas,
dan juga mengingat kesulitan Jiasu melalui cerita ibunya. Dia berlari ke pintu rumahnya dan mengetuk, air mata mengalir. Dia bertanya apakah dia bisa terus mencintainya, dan dia langsung setuju tanpa ragu. Sang Zi memeluk Jiasu, dia mengakui bahwa dia telah menyukainya sejak lama. Dia menerima untuk berkencan dengannya. Segera Jiasu mencium Sang Zi, dia mengakui bahwa dia terlalu gembira sampai lupa urutannya, berharap dia bisa memaafkannya. Meskipun Sang Zi sangat marah, Jiasu masih tidak bisa menyembunyikan kegembiraannya. Dia juga mengatakan bahwa dia awalnya berencana untuk pergi ke asrama besok, menyatakan cintanya kepadanya dengan bunga dan lilin berbentuk hati, dan dia bahkan memegang apel untuk menunjukkannya padanya. Sang Zi menganggap itu murahan, bagaimanapun mereka sudah bersama sekarang, dia tidak perlu melakukan itu lagi. Tetapi Jiasu masih ingin memberi Sang Zi keadilan, gadis-gadis lain memilikinya, dia ingin dia memilikinya juga, dia harus membiarkannya berutang dan menebusnya lain kali. Ada satu hal lagi tentang keluarganya, dia hanya memiliki mobil, bukan rumah. Ibunya sudah meninggal, dan ayahnya pernah mabuk dan menyebabkan kecelakaan. Sekarang dia dalam keadaan vegetatif. Sang Zi tahu dia sedih dan merasa rendah diri tentang keluarganya, tetapi hal-hal itu tidak sepenting perasaannya terhadapnya. Jiasu ingin memberitahunya segalanya, tidak menyembunyikan apapun, dia akan terus bekerja keras untuk memberinya masa depan yang baik. Jadi kencan yang menyenangkan berakhir dan Jiasu mengantar Sang Zi kembali ke asrama. Keesokan harinya, karena listrik padam di asrama, Sang Zi tidak bisa belajar, jadi dia membuat janji dengan Jiasu untuk minum kopi di luar. Tetapi ketika dia tiba, dia melihat Jiasu memesan minuman, dan seorang wanita datang untuk meminta nomor teleponnya. Sang Zi marah kepada Jiasu, meskipun dia tahu itu agak tidak masuk akal, tetapi dia cemburu melihat kekasihnya diperhatikan. Dia menyalahkan Jiasu karena menggoda wanita itu, lalu dia bangkit untuk mengambil kopi. Tanpa disangka, seorang pria juga datang untuk meminta nomor teleponnya. Sang Zi menolak dan mengatakan bahwa dia sudah punya pacar dan membawa kopi itu kembali ke tempat Jiasu. Sekarang Jiasu membalasnya, Sang Zi menarik kembali kata-kata yang baru saja dia ucapkan kepadanya, dan dia dengan murah hati tidak mempermasalahkannya. Tetapi sekarang dia tahu bahwa listrik di asramanya padam dan dia tidak bisa belajar, dia mengajaknya pulang, dia akan membantunya belajar, berjanji tidak akan melakukan apa-apa. Sang Zi menatapnya dengan curiga, tetapi dia juga mempertimbangkannya. Akhirnya Sang Zi pulang ke rumah Jiasu untuk belajar, tetapi dia juga ingin lebih sering bersamanya. Dia menatap gadis kecil itu untuk waktu yang lama, dan dia mengusirnya agar dia bisa berkonsentrasi pada pelajarannya. Tapi hanya sebentar matanya menjadi berat, Sang Zi juga takut Jiasu akan berpikir bahwa dia sengaja mengusirnya dan tidak belajar. Namun, dia tidak bisa menahan rasa kantuknya, dia berbaring di tempat tidur dan tertidur. Ketika Jiasu kembali, dia meneleponnya beberapa kali, dan dia terkejut dan jatuh ke tanah. Jiasu khawatir karena dia meneleponnya beberapa kali tetapi dia tidak menjawab, jadi dia membuka pintu dan masuk, dan melihatnya terbaring di tanah. Dia menjelaskan bahwa dia ingin mengubah suasana hatinya, jadi dia memanjakannya, menekan dia ke tempat tidur, membuat Sang Zi terbangun. Dia mengakui bahwa dia merasa sangat gugup berada di dekatnya, dia juga ingin berada di dekatnya, tetapi dia tidak suka dia melakukan itu. Jiasu mengerti bahwa pada usianya, ini adalah pertama kalinya dia berinteraksi dengan lawan jenis, jadi dia tidak seharusnya bersikap kasar lagi. Dia menyuruhnya untuk belajar dengan baik untuk ujian besok. Di malam hari dia mengantarnya pulang, dia mengatakan bahwa dia hanya akan mengambil satu bungkus permennya, dan sisanya untuknya. Jiasu mengambil kesempatan untuk memegang tangannya, dia dengan lembut mencium keningnya. Dia tidak ingin dia marah karena ciuman bibir lagi. Beberapa hari kemudian, Sang Zi menyerahkan CV ke sebuah perusahaan kecil untuk magang. Setelah itu, kakak laki-lakinya meneleponnya untuk bertanya kabar. Dia mengatakan bahwa dia sangat sibuk dengan cintanya sehingga dia melupakan adik perempuannya. Dia bertanya kapan dia akan pulang. Sang Zi mengatakan bahwa dia akan tinggal untuk magang musim panas, dan orang tuanya juga setuju. Sang Rui marah, takut dia akan jatuh cinta secara membabi buta seperti selama masa pemberontakannya, dan dia tidak tahu siapa pacarnya saat ini, takut dia akan ditipu. Tapi Sang Zi tidak menjelaskan banyak, membuat kakaknya semakin marah dan menutup telepon. Dia kemudian mengirim pesan yang menjelaskan bahwa Duan Jiasu adalah pacarnya, tetapi dia sudah diblokir. Setelah itu, dia membuat janji dengan Jiasu untuk bertemu dengannya, dan segera setelah dia mengirim pesan, dia melihat dia menepuk bahunya. Secara refleks, dia berbalik dan menciumnya. Dia tahu dia sengaja menggodanya, tetapi dia tidak bisa marah. Sang Zi memberitahu Jiasu tentang percakapannya dengan kakaknya. Dia bertanya kapan dia berencana untuk mengumumkan hubungan ini. Su berkata, awalnya dia berpikir akan mengantarnya pulang untuk liburan musim panas dan berbicara dengan Sang Yan, tetapi sekarang dia harus menunggu sampai dia selesai magang,
dan kemudian dia akan kembali dan menerima pukulan Sang Yan. Sang Zi berpikir bahwa kakaknya dekat dengan Su, jadi dia tidak akan terlalu marah. Tetapi Su berkata, dia bersedia menerima hukuman apapun karena mencintai adik perempuan sahabatnya. Kemudian dia kembali ke asrama, dan satu-satunya teman yang tersisa untuk magang musim panas akan pindah untuk tinggal bersama pacarnya. Jadi hanya Sang Zi yang tersisa di asrama. Sambil lalu, dia bertanya kepada temannya yang kurang berpengalaman, mengapa sebelum dan sesudah menerima cinta. Antara keduanya hanya ada tambahan ciuman dan tidak ada yang berbeda. Sebaliknya Sang Zi merasa takut dan tegang. Tapi dia menasihati, jika kalian berdua sudah bertekad untuk saling mencintai dan berlanjut ke pernikahan, bersama seumur hidup, maka jangan takut lagi tetapi nikmati waktu pacaran yang manis ini. Sang Zi seperti melepaskan simpul, dia lalu mengajak Su bermain escape room malam ini. Saat bermain, dia juga mengumumkan terlebih dahulu bahwa hari ini dia akan mengambil inisiatif untuk menciumnya agar dia bersiap. Su ingin sekarang, tetapi dia menunjuk kamera yang mengarah ke mereka. Terlebih lagi dia ingin menunggu sampai permainan escape room ini selesai untuk melanjutkan. Siapa sangka motivasi besar membuat Su terus-menerus memecahkan misteri escape room. Sehingga dia menang terlalu mudah, membuat kegembiraan Sang Zi sedikit berkurang saat dia mengantarnya kembali ke asrama. Dia bertanya apakah dia ingat apa yang telah dia lupakan, tetapi dia sudah lupa dan masuk ke dalam, membuatnya merasa sedikit kecewa dan sedih. Ketika dia berbalik, Sang Zi berlari ke arahnya dan tiba-tiba mencium bibirnya. Su sangat senang, dia ingin dia melakukannya lagi dan lagi. Dia berkata bahwa dia sangat menyukai perasaan ini. Kemudian pada hari pertama Sang Zi magang, dia dimarahi oleh atasannya lebih dari yang pernah orang tuanya marahi dia sejak kecil. Sang Zi curiga saudari Yu ini sengaja mempersulitnya, bahkan rekan-rekannya juga berpikir dokumen yang dibuat Sang Zi sangat bagus, tetapi dia terus-menerus memintanya untuk mengeditnya. Saat makan siang, Su datang menjemputnya. Dia mengeluh kepadanya, dan curiga bahwa itu adalah mantan pacarnya. Tetapi saat membuka ponsel, Su juga menemukan bahwa Sang Zi telah memblokir beritanya sejak kapan. Tetapi itu tidak penting lagi karena sekarang dia sudah menjadi pacarnya. Malam itu, Jiang Ying lagi-lagi datang dan menggedor pintu rumah Su. Dia selalu memiliki dendam karena ayahnya meninggal gara-gara ayah Su. Dia ingin memaksanya untuk membayar dosa-dosanya, dan harus menjadi budak untuk melunasi utang. Tetapi Su tidak ingin berpanjang lebar, dia paling takut pada orang gila, orang yang nekat. Dia berkata akan memanggil polisi dan membanting pintu meskipun dia berteriak-teriak. Sementara itu, Sang Zi terus dipersulit oleh saudari Yu dan memintanya menuangkan air teh. Dia menurutinya, meminta dia untuk merevisi laporan dan menyerahkan draft dengan tergesa-gesa. Secara tidak sengaja saat pergi ke toilet, Sang Zi mendengar dia berbicara dengan temannya. Dia pun menyadari bahwa wanita itu adalah teman Jiang Ying yang juga hadir di restoran hotpot hari itu. Sang Zi memutuskan untuk tidak membiarkan mereka menggertaknya lagi. Saat istirahat makan siang, dia sedang tidur tetapi dipanggil untuk mengambil dokumen. Sang Zi langsung membalas, dia tidak akan diganggu saat istirahat makan siang. Anda juga tidak membayar uang lembur saya. Sangat senang menindas orang lain. Ada banyak tempat magang untuk mendapatkan pengalaman. Saya di sini untuk belajar bukan untuk menjadi pelayan. Dia lalu mengungkapkan bahwa itu karena Sang Zi merebut pacar orang lain. Sang Zi berkata dengan tegas bahwa sebelum mencintainya, dia bahkan belum pernah memegang tangan pacar manapun. Dia menyuruh wanita itu untuk menyuruh Jiang Ying pergi ke psikiater, karena dia tidak berbeda dengan wanita gila, dan siapapun yang percaya pada wanita gila itu sama saja. Kemudian Sang Zi pergi dengan marah dan dipanggil kembali oleh Jiang Ying. Dia menyuntikkan kata-kata yang tidak menyenangkan tentang Su ke dalam kepala kecilnya. Untuk memisahkan mereka berdua, dia selalu memainkan peran korban, tetapi Sang Zi menegaskan bahwa bahkan Sunya sendiri adalah korban dalam kasus ini. Setelah itu Sang Zi duduk di rumput dengan sedih menunggu Su. Saat dia tiba, dia juga tidak mengeluh, hanya memberikan kartu banknya kepadanya. Di dalamnya ada tabungan yang lumayan. Dia berkata akan memperlakukan dia dengan baik seumur hidup ini, hanya dengan dia saja, jadi dia tidak perlu mencari orang lain lagi. Su tersenyum, dia menerimanya, lalu memberikan dompetnya kepada dia. Dia berkata mulai sekarang Sang Zi akan membiayainya. Dia tidak perlu khawatir tentang apapun lagi. Uangnya sekarang juga milik dia. Ambil dan belikan gaun favorit agar semakin cantik dan mencintai hidup. Akhirnya Sang Zi juga tersenyum. Dia berkata akan menyimpannya untuknya, membantunya menabung untuk masa depan. Oh, itu baru cinta. Tapi kemudian malam itu, hal yang paling ditakuti Sang Zi akhirnya datang. Sang Yang mencari sampai ke pintu asrama dan menunggu, memergoki Sang Su sedang memegang tangan Sang Zi untuk mengantarnya pulang. Sekarang Sang Yang sudah mengerti masalahnya. Dia berjalan dengan marah menuju rumah Su, sementara Su mengekor di belakangnya menjelaskan. Tiba-tiba Sang Yang berbalik dan melayangkan pukulan yang sangat kuat. Mereka saling menganggap seperti saudara. Sang Yang mengira Su baik pada adiknya karena dia menganggap Sang Zi seperti adik kandungnya.
hidungnya sendiri. Tetapi mengapa dia merayu adik perempuanku, bukan orang lain? Sang Yan mengira Su tidak serius, tetapi setelah beberapa saat berbicara dia menjadi tenang. Itu hanya karena Sang Zi dimanjakan sejak kecil, dan dia menyayangi adiknya, jadi dia marah. Su tahu betul, dia juga berencana untuk kembali dan meminta maaf kepada Sang Yan dan membuktikan bahwa dia serius dalam hubungan ini, tetapi sekarang masalahnya sudah selesai. Keesokan paginya Sang Zi datang mencarinya, melihat wajah Su terluka, dia tahu kakaknya yang memukulnya sehingga dia dengan marah menyerbu dan mencengkram leher Sang Yan. Siapa yang mengizinkanmu memukul pacarku? Dia juga mengatakan jika dia datang ke rumah pacarnya, membuat keributan, dan memukul wanita itu, apakah dia akan diam saja? Tetapi Sang Yan mengatakan kedua hal ini berbeda. Dia menyuruh Sang Yan untuk mengakui kesalahannya. Su akhirnya berbohong bahwa dia juga membalas sehingga mereka saling serang. Siapa sangka Sang Zi malah berbalik memihak kakaknya. Siapa yang mengizinkanmu memukul kakakku? Namun demikian, Sang Yan harus berpamitan dengan adiknya untuk kembali. Sang Zi terus memeluknya tidak ingin berpisah. Dia juga ingin mengajaknya berkeliling kota ini di akhir pekan, mengunjungi sekolah dan teman-temannya. Tetapi Sang Yan mengatakan ada urusan yang harus diselesaikan segera. Melihat adiknya masih cemberut, dia bertanya dengan suara keras, apakah Su mengganggumu? Sang Zi lalu dengan jujur mengatakan bahwa dia diganggu saat magang. Sang Yan marah dan meminta untuk menariknya kembali ke rumah, karena ada banyak uang daripada membiarkan orang lain mengganggunya. Sang Zi ingin mendapatkan keadilan, apakah diganggu itu sia-sia? Sang Yan akhirnya meminta Su untuk menjaga adiknya. Dia menasihati Sang Zi untuk menjaga kesehatan dan melindungi dirinya sendiri. Dia berjanji akan memberinya sejumlah besar uang sebagai kompensasi. Dia mengatakan beberapa kata yang adil, tetapi dia hanya bisa menjadi pendukung moral, karena saat bekerja tidak bisa seperti dia yang bisa menghadiri pertemuan orang tua. Malam itu Sang Yan sudah terbang pulang, dia juga mentransfer 5.000 yuan kepada Sang Zi untuk dibelanjakan, dia juga menepati janjinya, dia memaafkannya dan tidak lagi marah. Tetapi AC rusak, dia tidak punya pilihan selain menelepon Su di tengah malam, dia akhirnya menyuruhnya tinggal di rumahnya, menyiapkan semuanya dengan cermat. Tetapi dia masih ingin menggunakan taktik pria tampan untuk menggoda pacarnya sebentar, menariknya ke pelukannya dan menyuruhnya melepas bajunya karena terlalu sempit. Dia menutup pintu dan kembali ke kamar karena dia harus berhati-hati. Keesokan paginya Sang Zi membuka mata dan melihat pesan yang ditinggalkan Su, menyuruhnya sarapan sementara dia keluar untuk urusan. Ketika dia kembali, dia baru saja selesai makan, dia bertanya dan dia mengatakan bahwa dia pergi mengunjungi makam ibunya. Sang Zi merasa sedih dan marah, bertanya mengapa dia tidak mengajaknya ikut. Dia hanya takut suasana hatinya yang buruk akan memengaruhi akhir pekan dia ingin dia tidur lebih lama. Sang Zi lalu bangkit dan hendak pergi. Su tahu dia marah lalu memeluknya erat-erat. Sang Zi berkata mulai sekarang jika dia sedih, dia akan ikut sedih, baru itu namanya berbagi. Dia tidak akan kesepian lagi. Mata Su berkaca-kaca. Memang benar dia sudah terlalu lama kekurangan kasih sayang. Setengah bulan kemudian, semuanya berangsur-angsur kembali normal. Sang Zi magang dengan baik. Sang Yan mengirim pesan menanyakan kapan dia akan pulang ke rumah, semua orang merindukannya. Sang Zi mengatakan magang akan segera berakhir, setelah selesai dia akan pulang. Ketika ditanya apakah dia masih diganggu, Sang Zi dengan percaya diri menjawab bahwa dia cukup berani sehingga tidak ada yang bisa mengganggunya. Sang Yan khawatir adiknya akan dirugikan jika dia mencintai orang yang lebih tua seperti Su. Tetapi dia menegaskan bahwa tidak ada yang bisa menyakitinya, jadi kakaknya bisa tenang. Lalu tiba hari magang terakhir, Sang Zi memberikan hadiah kepada rekan-rekannya, berterima kasih atas bimbingan yang tulus selama ini. Bahkan manajer yang dulunya keras, sekarang memiliki pandangan yang baik tentang dia. Saudari Yu memanggil Sang Zi ke ruangan untuk berterima kasih atas hadiah kecil itu. Dia juga ingin bertanya untuk memastikan tentang apa yang terjadi antara Sang Zi dan temannya Jiang Ying. Dia sendiri juga merasa Jiang Ying sedikit aneh. Sang Zi menegaskan kembali bahwa dia dan pacarnya saat ini saling mencintai dengan sah. Sementara itu, Jiang Ying karena keras kepala atas meninggalnya ayahnya, menyalahkan pacarnya, melekat dan tidak mau melepaskan. Dia berkata jika dia masih mengganggu dia dan pacarnya, dia akan melaporkannya ke polisi. Saudari Yu mengerti dan juga merasa bahwa semua orang telah salah paham terhadap Sang Zi sebelumnya, dan memiliki perilaku yang tidak baik padanya. Dia berharap di masa depan jalan Sang Zi akan terbuka lebar. Sang Zi baru saja pergi dari sana, Su mengirim pesan menanyakan apakah magangnya sudah selesai. Kemana Sang Zi akan pergi? Dia berkata ingin pulang ke rumah karena dia merindukan semua orang. Kalau begitu aku akan pergi bersamamu. Aku ada perjalanan bisnis di Nanwu yang merupakan kampung halaman Sang Zi. Kemudian keduanya terbang kembali ke Nanyu, yang menjemput mereka bukan Sang Yan, dia sibuk seperti teman Sang Yan dan Duan Jiasu. Saat menjemput, pakar cinta itu langsung mengerti. Dia tidak sia-sia, sebelumnya saat di toilet dia juga harus memberikan saran kepada Jiasu. Sesampainya di rumah, Sang Zi dijamu oleh ibunya dengan semua makanan favoritnya, tetapi
Tetapi sang ibu melihatnya dan langsung tahu bahwa putrinya sedang jatuh cinta. Kedua orang tuanya memburunya dengan pertanyaan hingga Sang Zi malu. Dia berkata dia sudah kenyang dan bergegas naik ke kamar. Malam itu, Sang Zi pergi bersama Jiasu dan Sang Yan untuk berkumpul dengan teman-teman kedua pria itu. Dia secara terbuka mengumumkan hubungannya dengan Jiasu di hadapan semua orang. Sang Yan merasa jijik mendengar Jiasu memanggilnya kak. Karena terlalu senang, Sang Zi juga minum sedikit arak. Jiasu alergi alkohol jadi tidak minum, dia mengantar Sang Zi pulang lebih dulu. Di dalam mobil hanya ada mereka berdua, Jiasu melihat pipi yang merona. Penampilan Sang Zi yang agak mabuk membuatnya tidak bisa menahan diri. Dia ingin mencoba seberapa parah alergi alkoholnya, dia mendekat dan mencium gadis itu. Sang Zi juga tenggelam dalam ciuman manis beraroma alkohol. Setelah itu, Jiasu mengantar Sang Zi sampai ke depan pintu rumah. Mereka belum sempat mengucapkan selamat tinggal, ibu Sang Zi sudah memergoki mereka. Sesampainya di rumah, ibunya terus-menerus mendesak tentang hubungan mereka berdua. Sang Zi akhirnya harus mengakui semuanya. Ibunya berkata jika Sang Zi menganggap Jiasu sebagai kakak, dia sangat setuju. Tetapi jika memilihnya sebagai pasangan, kedua orang tuanya tidak akan setuju karena sang ibu mengerti situasi Jiasu. Kedua orang tua takut putri mereka akan dirugikan, tetapi Sang Zi tidak mau mendengarkan. Sang ibu hanya bisa duduk dan menasihati dengan lembut, meminta Sang Zi untuk menelepon Jiasu agar besok datang menemui orang tuanya untuk berbicara. Keesokan harinya Sang Zi dengan polos meminta Jiasu datang, ibunya memanggilnya ke dapur agar tidak menguping. Dia tidak tahu bahwa ayahnya sedang berusaha keras untuk menghalangi mereka berdua. Ayahnya mengungkapkan situasi Jiasu saat ini dan mengatakan bahwa mereka berdua tidak cocok. Jiasu tidak akan bisa memberikan masa depan yang bahagia dan baik untuk Sang Zi. Jiasu lalu meminta izin untuk pulang dan mempertimbangkan kembali dengan matang. Sang Zi berlari keluar ingin mengantar tetapi dia menolaknya dengan halus. Lalu sang ayah mencurahkan isi hatinya kepada putrinya tentang kekhawatiran orang tua, tentang betapa mereka menyayangi putri mereka, tetapi air mata Sang Zi mengalir deras. Tidak disangka karena dirinya, Jiasu harus menanggung luka tambahan. Dia terus berpikir orang tuanya akan mengerti dan bersimpati. Dia berharap mereka akan mempertimbangkan kembali, juga tidak harus menerimanya sekarang, tetapi latar belakang adalah hal yang tidak bisa dipilih. Mereka berdua masih muda, masa depan masih panjang, mereka harus berjuang untuk menjadi lebih baik. Setelah mengatakan itu, Sang Zi berlari kembali ke kamar sambil menangis. Setelah itu, dia menelepon Jiasu kembali dan menyuruhnya jangan terlalu banyak berpikir. Tetapi suasana hati Jiasu saat ini sangat buruk. Dia akan terbang kembali ke Yihe besok pagi, dia juga tidak perlu Sang Zi mengantarnya, jarang pulang ke rumah, jadi seharusnya lebih sering berada di rumah. Dia juga mengatakan bahwa dia sendiri akan berpikir ulang sebentar. Karena perkataan orang lain tidak dia pedulikan, tetapi itu adalah ayah Sang Zi, satu-satunya orang yang berpisah untuk membantu ketika keluarganya dalam masalah. Malam itu, Sang Zi terus berpikir, akankah perkataan ayahnya hari ini membuatnya mundur? Jelas dia peduli dengan latar belakang keluarganya, jadi sejak hari pertama berkencan dia sudah menjelaskan semuanya. Awalnya dia berpikir hanya dengan memberikan seluruh hati untuknya akan bisa menebusnya, tetapi justru karena dirinya, dia terluka lagi. Sang Zi sudah mengambil keputusan, semua yang belum terucapkan, dia akan mengatakannya kepada Jiasu. Dia membuka toples harapan, mengambil bintang terbesar, berharap bintang mimpinya akan membantu mereka berdua melewati masalah ini. Lalu keesokan harinya dia memesan tiket pesawat kembali ke Yihe. Dia menelepon Jiasu untuk menjemputnya di tempat yang sama saat dia bertemu dengannya ketika mencari pacar online 7 tahun yang lalu. Keduanya duduk bersebelahan, banyak hal yang ingin diucapkan tetapi sulit untuk diungkapkan. Sang Zi lalu menceritakan kembali kisah lama, ada satu kebenaran yang dia sembunyikan darinya selama bertahun-tahun. Saat Sang Yan menelepon dan meminta dia untuk menjemput adiknya di bandara, karena adiknya pergi mencari pacar online, sebenarnya dia tidak kenal siapapun secara online. Dia mendengar kakaknya mengatakan bahwa Jiasu punya pacar di Yihe, jadi dia diam-diam memesan tiket pesawat ke sini sendirian untuk mencarinya. Dia sengaja mengatakan hal itu kepada kakaknya agar bisa bertemu dengannya. Karena dia sudah menyukainya sejak saat itu, dia takut untuk mengatakannya karena dia pikir dia masih anak-anak dan belum mengerti. Saat itu dia juga salah paham tentang dia dan kakak seniornya. Dia memberikan bintang harapan itu kepada Jiasu. Dia menyimpannya selama 7 tahun. Dia sangat menyukainya. Sejak dia bahkan tidak mengerti bagaimana cara menulis namanya, dia takut jika kali ini tidak diucapkan, dia akan menyerah dan tidak bersamanya lagi. Takut dia akan menghindarinya ketika dia mengatakan dia perlu memikirkan apa yang ayahnya katakan. Tetapi Jiasu tersenyum dan berkata bahwa dia memikirkan tentang akan kembali ke Nangyu untuk membangun kembali karirnya.
menunggu Sang Zi selesai sekolah agar bisa merawatnya dengan baik di masa depan. Dia sama sekali tidak ingin menyerah, dia juga sangat mencintai gadis ini. Malam itu, Jiasu minum entah berapa banyak, dia tidak peduli seberapa parah alerginya. Memikirkan setiap kata Sang Zi, dia merasa sangat tidak peduli terhadap orang yang benar-benar mencintainya, itu karena dia belum memperlakukannya dengan baik. Saat itu, Sang Zi datang ke sisinya, menyuruhnya untuk tidak menyalahkan dirinya sendiri lagi. Dia mengatakan hal-hal itu bukan untuk menyalahkannya, agar dia merasa bersalah, tetapi karena dia perlu mengungkapkan seluruh perasaannya kepadanya, karena takut melewatkan sekali, akan melewatkan seumur hidup. Jiasu tidak tahu harus berkata apa lagi. Untuk pertama kalinya dia mengungkapkan, "Aku mencintaimu." Sang Zi juga tidak bisa menahan diri. Kali ini dia yang mengambil inisiatif untuk menciumnya, dan mereka saling memberikan perasaan paling tulus. Keesokan paginya, mereka masih saling menempel seperti pengantin baru. Jiasu bahkan menggoda pacarnya hingga wajahnya memerah karena malu. Tepat pada saat itu, dokter menelepon dan mengatakan kondisi ayahnya tidak begitu baik. Dia harus dipindahkan ke rumah sakit di kota agar ada harapan untuk melanjutkan pengobatan. Sang Zi mengikuti Jiasu untuk menemui dokter. Setelah itu dia meminta Sang Zi untuk pergi membeli minuman agar dia bisa berbicara langsung dengan ayahnya. Sudah 12 tahun berlalu, sejak ayahnya menyebabkan kecelakaan fatal karena mabuk, lalu tidak berani bertanggung jawab dan malah bunuh diri. Jika masuk penjara juga sudah hampir selesai masa hukumannya. Jika bukan karena membayar ganti rugi hingga dia bangkrut, lalu karena mengobati penyakitnya, ibunya juga kelelahan. Dia mengidap kanker tetapi menyembunyikannya, sampai suatu hari saya membawanya untuk diperiksa baru ketahuan. Saya meminjam uang kemana-mana tetapi kerabat dan kenalan semua memunggungi saya. Akhirnya ayah Sang Zi juga membantu meminjamkan uang, tetapi ibu saya bersikeras agar saya mengembalikan uang itu, lalu dia meninggal. Jika Anda juga pergi, maka di sana bebaskanlah dia sudah terlalu menderita. Mungkin dalam hidup ini, hanya saat bersama Sang Zi dia merasa paling damai. Dia sudah memutuskan akan mengundurkan diri dari pekerjaan di sini untuk kembali ke Nanyu, membangun karir, membeli rumah terlebih dahulu, hanya menunggu Sang Zi lulus baru menjemputnya. Dia tidak terlalu peduli dengan hal itu, dia berpikir secara adil. Hanya jika saya tidak bisa melakukannya, mengapa harus meminta dia untuk melakukannya? Tetapi dia berkata itu adalah ketulusan hatinya untuknya, membelikan rumah untukmu. Saya akan membayar sebagian dengan uang tabungan, lalu akan bekerja untuk melunasinya secara bertahap. Nanti jika sudah menikah, kamu hanya perlu membagi setengah hutan itu untukku. Sang Zi mendengarkan dan sangat terharu. Lalu kepulangannya ke Nanyu kali ini, dia datang ke rumah untuk menemui Sang Yan dan orang tua Sang Zi. Keduanya menyambutnya dengan hangat seperti saat Jiasu dan Sang Yan masih kuliah. Lalu dia dengan serius membahas topik utama, yaitu membuka studio sendiri. Saya sudah selesai mempersiapkannya, rumah juga sudah melihat beberapa. Setelah diselesaikan akan langsung atas nama Sang Zi. Mengenai ganti rugi kepada keluarga korban, saya juga sudah melunasinya. Mengenai diganggu oleh putri mereka, saya juga sudah benar-benar memutus hubungan agar tidak mengganggu Sang Zi lagi. Tolong, Paman dan Bibi, izinkan saya bersama Sang Zi. Saya berjanji akan memperlakukannya dengan baik sepanjang hidup saya. Orang tua Sang Zi sedikit terharu, mereka tidak peduli apakah rumah itu atas nama Sang Zi atau tidak. Mereka senang Jiasu sudah melunasi semua utangnya. Hanya saja, perkataan mereka yang terakhir kali itu sebenarnya untuk menguji hatinya, untuk melihat apakah dia benar-benar serius dengan putri mereka. Sang Yan juga membela Jiasu, tidak ada yang lebih baik daripada saling memahami, yang tadinya sudah dekat kini semakin dekat. Lebih baik daripada Sang Zi jatuh cinta pada orang yang tidak jelas, meskipun kaya tetapi rakus dan malas, atau setelah mendapatkannya malah memperlakukan gadis itu dengan buruk. Bukankah Sang Zi akan lebih menderita? Ayah ibu, tenang saja. Jika Jiasu melakukan kesalahan pada adikku, aku akan memberinya pelajaran. Semua orang tertawa terbahak-bahak, lalu dengan gembira makan bersama. Setelah itu, Sang Zi menelepon Jiasu, pamer kepadanya bahwa penelitiannya yang terakhir mendapatkan juara 3 di kota. Pada saat yang sama dia juga mengumumkan kabar baik kepadanya. Orang tuanya tidak lagi menentang mereka berdua bersama. Mendengar kabar ini Sang Zi sangat terharu, jadi mulai sekarang mereka tidak perlu menyembunyikan apapun lagi. Beberapa hari kemudian, Jiasu datang makan bersama keluarga Sang Zi. Ibunya memintanya naik ke kamar untuk mengambil barang, tidak sengaja dia melihat rubah merah yang dia berikan padanya bertahun-tahun yang lalu. Lalu juga toples kaca berisi susu sapi, dia telah memasukkan banyak sekali harapan ke dalamnya. Dia membacanya di sana, harapan pertama adalah lulus ujian masuk universitas di Yihe, harapan kedua adalah namanya. Perasaan paling murni membuat hidup menjadi lebih indah adalah motivasi bagi setiap orang untuk maju demi masa depan yang bahagia.